Halo, saya jadi bisa sedikit mengerti mengapa gelar antikristus bisa-bisanya dilekatkan ke Vatikan atau kepada paus yang sedang duduk memimpin gereja, begitu ya. Karena memang dalam sejarah istilah antikristus itu seringkali disematkan oleh satu pihak yang tidak menyukai satu kekuatan yang lain. Oke, awalnya jelas dibuat oleh orang yang mengikuti Kristus, yang tidak setuju dengan Kristus, tidak sejalan dengan Kristus. Misalnya dalam surat pertama Yohanes dikatakan ada tentang binatang yang datang dari laut, binatang yang dari bumi, dari tanah, sebagai tanda dari pihak sosok yang menentang Kristus, yang tidak sejalan dengan Kristus, tidak menerima pengajarannya. Kemudian setelah surat 1 Yohanes muncul lagi tulisan interpretatif dari Irenaeus menulis banyak tentang antikristus, tapi salah satunya ada dalam Versus Hereses. Binatang dari laut itu diartikan sebagai antikristus, dan binatang dari tanah, dari bumi itu diumpamakan seperti nabi palsu. Mengapa muncul ini? Karena dalam konteks hidup Irenaeus tampak ada antikristus yang tidak sejalan dengan Kristus dan nabi palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Kristus inginkan. Dan dikatakan bahwa antikristus itu berasal dari orang Yahudi dan dari suku Dan dan seterusnya. Lihat, konteks hidupnya adalah orang Yahudi dari suku tertentu. Kemudian salah satu yang datang kemudian setelah Irenaeus ada Hippolyto. Dia mengartikan lagi bahwa yang dari laut ini, binatang dari laut itu yang adalah antikristus itu sejalan dengan Impero Romano, kekaisaran Romawi. Nah, ini kontekstual juga sesuai dengan cara hidupnya, situasi hidup pada waktu itu. Mengapa dihubungkan Impero Romano dengan antikristus? Karena sama-sama mengajarkan yang bertentangan dengan damai Kristus, cinta Kristus, sehingga Impero Romano dianggap sebagai yang jahat. Dihubungkan lagi dengan angka 666. Nah, muncul Protestantisme. Siapa yang bertentangan dengan mereka? Kekatolikan misalnya. Akhirnya mulai dibuat penafsiran antikristus itu 666 itu ada di Vatikan, itu ada di tahta paus, tahta suci. Lihat bagaimana interpretasi itu berubah secara kontekstual. Lalu siapa yang kita ikuti? Yang kita ikuti adalah yang hidupnya sesuai dengan Kristus. Lalu siapa Kristus? Kita semua diajak untuk mencari tahu dari kitab suci, dari pengajaran gereja. Ciao.